Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Apandi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam dan teman-teman yang saya hormati pula. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syambani dari kelas PAIA semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah suku bangsa yang berhubungan dengan Islam, yaitu Arab, Turki, dan Mongol. Untuk penjelasannya, simak terus video ini. Yang pertama adalah suku bangsa Arab. Bangsa Arab termasuk ras atau rumput bangsa Kaukasoid dalam subras Mediterranean yang anggotanya meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah, nomad, karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun hujan. Mereka mendiami wilayah Jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afrika hingga ke timur melintasi Asia, Iran Tengah, dan Durun Gobi. Wilayah ini sangat kering dan panas karena uap air laut di sekitarnya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu Al-Arab Al-Ba'idah ialah Arab kuno, Arab Al-Arabiyah ialah Arab pribumi, dan Al-Musta'ribah ialah Arab pendatang. Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut Al-Ahlam. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan atau nasab, dan kabilah mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik. Meskipun bangunan ma'arib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami seperti tepung kandang dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemudian mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab setelah dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu, minyak, kulit binatang, buah kesimis, dan lainnya, dan mengimpor bahan bangunan, bulu bunga unta, logam mulia, batu mulia, sutra, nadi, rempah-rempah, intan, dan sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan, dan Cina. Dari segi teologis, bangsa Arab juga telah mengenal berbagai macam agama seperti paganisme, Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama Tauhid. Konsep agama Tauhid juga cukup terasa dalam budaya Arab kala itu.
dengan penyebutan Allah sebagai Tuhan dan pelutusan Ka'bah sebagai bait Allah dan adanya ritual haji tiap tahunnya. Namun, budaya paganisme telah lebih kental dalam bangsa Arab pra-Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan di sekitar Ka'bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan mereka. Sedikitnya terdapat 360 buah patung di keliling Ka'bah yang mewakili tiap-tiap kabilah dan suku tertentu. Arab saat kelahiran Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya yaitu Muhammad bin Abdillah yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 29 Agustus 570 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang merupakan kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Beliau menerima wahyu pertamanya pada umur 40 tahun dan menjadi titik awal lahirnya ajaran agama penyempurna agama Tauhid dari Nabi Ibrahim yaitu Islam. Jalan dakwah yang dilalui-nya cukup terjal dan mendapat tekanan dan penolakan dari berbagai pihak. Namun, tanpa mengenal putus asa, beliau tetap melanjutkan misi suci menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Secara keseluruhan, beliau menghabiskan waktu sekitar 23 tahun untuk berdakwah menyeru kepada Islam. Dengan rincian 13 tahun pertama dilaksanakan di Mekah dan 10 tahun selanjutnya di kota Yatsrib atau Madinah. Tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun ini di Mekah adalah penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan akidah. Hal tersebut dapat dicermati dalam hal-hal yang dibahas dalam surah Makkiyah yang kental dengan masalah akidah dan keimanan. Berbeda dengan periode selanjutnya, di Madinah Nabi mulai menerapkan syariat Islam, hukum-hukum, dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam diletakkan oleh Nabi demi membangun miniatur negara yang sesuai dengan konsep Islam. Pertama, pendirian masjid untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah di samping fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Kedua, mempersaudarakan antar kaum muslim, pendatang atau muhajirin, dan penduduk asli Madinah atau Ansor meski tidak memiliki hubungan kekerabatan secara keturunan. Ketiga, membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim. Yang kedua yaitu bangsa Turki. Bangsa Turki berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan utara Cina. Kemudian menyebar ke wilayah Anatolia, Persia, dan Irak. Mereka mulai mengenal dan memeluk agama Islam sekitar abad ke-9 Masehi atau ke-10 Masehi, yaitu ketika menetap di Asia. Akibat serangan tentara Mongol ke bawah Cina Genghis Khan ke Asia Kecil dan wilayah Irak pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi, kabilah Oghuz terpaksa harus beremigrasi ke arah barat dan menetap di Ahwaz. Selama 3 abad, bangsa Turki berhasil menolak Islamisasi yang dilakukan bangsa Arab. Namun pada tahun 830 Masehi, kekhalifahan Islam di bawah dinasti Abbasiyah mulai merekrut orang-orang non-Arab untuk dijadikan sebagai prajurit kuda atau dikenal juga dengan sebutan Mamluk atau Gilman. Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan bangsa Turki. Pada abad ke-11, sekelompok tentara Turki Seljuk di bawah pimpinan Tughril-Beg mendapat tugas dari Khalifah Abbasiyah untuk merebut kembali kota Baghdad dari tangan dinasti Buyid yang berpaham Syiah. Tugas itu berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Tughril. Untuk menghargai jasanya tersebut, Khalifah akhirnya menjadikannya sebagai menantu.
secara perlahan pengaruh bangsa Arab semakin melemah seiring meredupnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Bangsa Turki pun mulai muncul sebagai kekuatan Islam yang baru. Pada 1037, Tughril resmi mendirikan Kesultanan Seljuk di Persia. Pada masa selanjutnya, wilayah Kesultanan Turki ini mencakup dari tanah Kudus di sebelah barat hingga Anatolia di timur, dan dari Asia Tengah di utara hingga Teluk Persia di selatan. Sayangnya, invasi yang dilakukan bangsa Mongol pada abad ke-12 menurunkan pamor kejayaan dinasti Seljuk. Kesultanan ini resmi bubar pada 1194 dan kemudian terpecahlah ke dalam kerajaan-kerajaan kecil. Sejarah dan kebudayaan Islam, begitu besarnya peran orang-orang Turki tersebut dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah menyebabkan tentara dari unsur Arab dan Persia terpaksa mencari jalan keluar untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang terbebas dari pemerintahan pusat. Peranan yang dimainkan orang-orang Turki pada pemerintahan setelah Al-Mu'tasim sudah sedemikian besar. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah Khalifah Al-Mutawakkil misalnya berusaha untuk membatasi peranan mereka, tetapi usahanya itu gagal. Bahkan dia mati atas kerjasama orang Turki dengan putranya sendiri, yaitu Al-Muntasir. Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena lemahnya khalifah atau karena banyaknya jabatan strategis yang telah mereka duduki. Perlu ditegaskan bahwa jabatan kekhalifahan itu tidak diambil oleh orang-orang Turki karena memandang bahwa jabatan kekhalifahan itu adalah hak suci orang-orang Arab. Sehingga kalau jabatan itu diambil alih, maka dunia akan kiamat, hujan tidak akan turun, matahari tidak akan terbit. Itulah sebabnya maka jabatan khalifah tetap mereka berikan kepada orang Arab Bani Abbas walaupun sebagai simbol belaka. Sementara orang Turki menduduki jabatan di bawah jabatan khalifah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rashid ke-20 Sumayyah untuk membatasi peran orang Turki, diusahakannya juga dengan menambah struktur pemerintahan Daulah Abbasiyah yang disebutnya dengan Amir Umaroh, yang berkedudukan di atas menteri yang bertugas memilih dan melantik pegawai pemerintahan. Maka Abu Ja'far bin Sirjat dipercayakan menduduki jabatan Amir Umaroh itu, karena dari jabatan Amir Umaroh itu pun keberadaan orang-orang Turki dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak dapat ditekan. Maka terpaksa Khalifah Al-Mustafa ke-22 minta bantuan Bani Umayyi untuk menekan mereka. Yang ketiga, suku bangsa Mongol. Latar belakang berdirinya dinasti Ilkhan Hulagu Khan dikenal dengan sebutan Hulegu. Hulegu Hulagu adalah Khan pertama dari dinasti Han yang menguasai wilayah Persia. Kehancuran kota Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam telah dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Peperangan dan pembayatan besar-besaran terhadap penduduk yang ada di daerah Persia. Ada beberapa faktor yang menjadikan Hulagu Khan berkeinginan menguasai wilayah Islam di antaranya. Ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya, Kitluk, adalah seorang Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Muslim. Dan para penasihatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka satu abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh Hulagu Khan, terutama kehancuran Baghdad tahun 1258 Masehi, telah mendirikan suatu kerajaan Mongol dengan gelar Ilkhan. Dinasti Ilkhan
berdiri pada tahun 1259 pada saat Hulagu Khan berhasil memantapkan kekuasaannya. Ilkhan dalam bahasa Mongol adalah kepala suku. Dalam makna khusus di kalangan Mongol juga disebut sebagai perwakilan dari pusat kekuasaan Khan Agung yang memiliki wilayah yang sangat luas. Ilkhan merupakan gelar yang diberikan kepada Hulagu Khan sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi-prestasinya yang diperolehnya ketika sukses melakukan ekspansi wilayah dan mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Dinasti Ilkhan yang didirikan oleh Hulagu Khan memiliki kekuasaan meliputi dari lembah Sungai Amu, dari sampai Syam, dan dari Kaukasus sampai Indus. Kehadiran dinasti Ilkhan yang menegakkan ajaran Islam sebagai agama resmi kenegaraan merupakan terobosan baru bagi peradaban Islam di tangan bangsa Mongol. Dari berbagai catatan sejarah dapat diketahui bahwa julukan yang paling tepat bagi bangsa Mongol adalah penjajah yang tidak beradab dan tidak berprimanusiaan. Itulah Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol pada waktu itu dianggap sebagai manusia penakluk terbesar terkuat, sehingga wajar saja bangsa Mongol sebagai kekuatan kekerasan yang paling ditakuti. Di samping karena keberanian dan sikap ambisiusnya, Genghis Khan mempunyai antusias yang sangat tinggi untuk meluaskan kekuasaannya ke negeri-negeri lain. Dan bahkan dia bertekad untuk menguasai dunia, yakni dengan membentuk dan melatih pasukan perang yang tangguh dan berdisiplin. Untuk merealisasikan keinginannya menguasai dunia, Genghis Khan telah berhasil membina 1000 prajurit terlatih yang cerdas dan tanggap. 1000 orang diantaranya dipilih untuk menjadi pengawal istana dan pengawal Genghis Khan sebagai pemimpin tertinggi. Kekuatan yang telah terhimpun itu mulai diarahkan untuk melakukan serangan demi serangan. Di antaranya ditunjukkan kepada pertama bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1215 Masehi. Dia dapat menduduki Peking atau ibu kota Cina saat itu, sekarang Beijing. Setelah itu ia mencoba mengkonsentrasikan perhatiannya ke sebelah barat, wilayah yang dihuni oleh umat Islam. Kedua, Genghis Khan mengadakan kontak dagang dengan pihak Khawarijan sebagai usaha mengenali situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Alauddin Muhammad Syamsuddin Nasution Khawarizm menerima kontrak diplomasi perdagangan ini dengan sangat hati-hati, sehingga tidak lama setelah itu para pedagang Mongol yang beroperasi di pasar Utrar ditangkap oleh penguasa lokal karena dicurigai sebagai mata-mata. Kedua, alasan yang dikemukakan oleh penguasa Utrar atas penangkapan tersebut adalah karena pedagang Mongol telah melakukan tindakan-tindakan kasar yang merugikan pedagang setempat. Tapi alasan tersebut tidak diterima oleh Genghis Khan, bahkan menimbulkan kemarahannya dan meminta kepada Alauddin untuk menyerahkan penguasa yang menangkap delegasi perdagangannya. Namun hal itu ditolak Alauddin. Penolakan tersebut menjadi alasan bagi Genghis Khan untuk menyerang dinasti Khawarizm. Pertempuran antara keduanya tidak dapat ditaklukkan. Namun dalam pertempuran pertama yang terjadi di Turkistan ini, masing-masing tidak mampu mengalahkan lawannya, sehingga keduanya pulang ke negerinya masing-masing tanpa membawa kemenangan. Ketiga, pada tahun 1220, Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khawarizm. Pasukan Alauddin yang berjumlah 2000 orang gagal menahan serangan Mongol yang berkekuatan 7000 orang personil tentara. Genghis Khan memerintahkan agar seluruh penduduk Bukhara
segera meninggalkan kota tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan. Mereka masih tetap bertahan di dalam kota. Kota dibunuh. Mereka melakukan pengerusakan terhadap Muhammad Syagib Wakil, bangunan-bangunan masjid dan madrasah, serta membakar kitab suci Al-Quran serta kitab-kitab lain yang mereka temui dengan ruangan-ruangan perpustakaan. Sehingga Ibnu Atsir, seorang sejarawan muslim terkenal, menyatakan bahwa pengerusakan tersebut menjadikan Bukhara rata, bagaikan tak pernah ada sebelumnya. Selain itu, mereka juga melakukan pembunuhan massal, pembakaran, rebut rampas, pembunuhan anak-anak dan bayi-bayi dalam pangkuan, serta penusukan terhadap perut wanita-wanita hamil, mengobrak-abrik ke rumah-rumah ibadat, melemparkan kitab-kitab suci dan kitab-kitab ilmu pengetahuan, serta mimbar-mimbar khutbah dan lainnya ke dalam parit-parit pertahanan. Keempat, dari Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 6.000 orang pasukan Mongol yang biadab itu menyebabkan kehancuran dan kebinasaan. Banyak penduduk Samarkand yang dibunuh dan ditawan. Alauddin mencoba bertahan dengan kekuatan 5.000 orang tentara. Namun nasib Samarkand sama dengan Bukhara. Kelima, selanjutnya pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan-serangan dan menaklukkan ke kota-kota kunci Sabur, Majindan, Rai, Baghjan, Qazuwin, Azerbaijan, dan Tibris. Di kota-kota ini pun mereka melakukan pembunuhan besar-besaran, sehingga tercatat bahwa tidak kurang dari 1.600.000 orang tewas di dan 1.747.000 orang tewas di Naisabur oleh pasukan Genghis Khan. Dan bahkan Sultan Alauddin Muhammad Khawarjan Syekh tewas terbunuh dalam peperangan Majindan pada tahun 1220. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh bangsa Mongol seperti yang diuraikan di atas merupakan masa-masa gelap yang meliputi dunia Islam dan merupakan tahun bencana dan kekuasaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jika dihitung jumlah kaum muslim dan non-muslim yang telah menjadi korban akibat pembayatan yang dilakukan oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan di berbagai wilayah telah mereka taklukkan, maka berapa jumlah mereka yang terbantai sebut tidak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan dengan politik kekerasan dan kebiadabannya, maka setelah Genghis Khan meninggal, dia digantikan oleh cucunya Hulagu Khan. Mereka berharap dapat menguasai Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah yang pada waktu itu dalam posisi lemah karena adanya perpecahan antar khalifah yang berhaluan Ahlus Sunnah dengan Amir Umarnya yang berpaham Syiah. Untuk memenuhi ambisinya itu, dia mengirim surat kepada Khalifah Al-Mu'tasim yang berisi tekanan agar dia menghancurkan benteng-benteng pertahanan, menimbun parit-parit jebakan, serta menyerahkan kekuasaan kepada Hulagu Khan. Khalifah Al-Mu'tasim menolak semua tuntutan itu dan menyatakan siap untuk menangkal serangan Hulagu Khan. Penolakan tersebut menimbulkan reaksi yang hebat, dan dia segera mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kota Baghdad, sehingga pada akhirnya Baghdad dikepung oleh tentara Mongol dari segala penjuru. Dengan terpaksa, Khalifah meminta agar Hulagu Khan mau berdamai. Maka pada tanggal 10 Februari 1258, Khalifah dengan dikawal 300 orang pasukan perang dengan membawa hadiah barang-barang perhiasan yang amat berharga dan menuju pangkalan Hulagu Khan agar dia mau menerima permintaan damainya. Maka hadiah-hadiah tersebut diterima oleh Hulagu Khan,
tetapi permohonan damai khalifah ditolaknya. Kemudian Hulaguhan memerintahkan agar khalifah mengumumkan kepada rakyatnya untuk meletakkan senjata. Dengan leluasa Hulaguhan menghancurkan Baghdad beserta rakyatnya dalam tempo 1 minggu. Tidak kurang dari 1.800 orang tewas di tangan pasukannya, termasuk khalifah sendiri. Namun salah seorang putra khalifah berhasil melarikan diri ke Syria dan membawa seluruh atribut kebesaran khalifah dari Baghdad. Dialah kelak yang akan diangkat oleh Khaybar, satu raja dinasti Mamluk di Mesir sebagai khalifah. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol, hancurlah kekuasaan Bani Abbasiyah, bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khalifah. Dengan serangan tentara Mongol terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan hancurnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Kenyataan pahit ini harus diterima oleh umat Islam saat itu. Betapa tidak, kekuasaan yang telah dibentuk sekitar 5 abad dan dibangun dengan pengorbanan yang tidak sedikit ternyata lenyap begitu saja dalam waktu sekejap. Para sejarawan menggambarkan bahwa dengan runtuhnya Baghdad sebagai ibu kota negara Islam merupakan lembaran sejarah yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sepanjang sejarah Islam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah tidak ada peristiwa yang lebih buruk dan menyakitkan hati selain daripada peristiwa runtuhnya kota Baghdad. Itulah suku atau bangsa yang berhubungan dengan Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.